7 amal yang pahalanya tetap mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri lil abdi ajarhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 perkara yang terus mengalir pahalanya untuk seorang hamba padahal dia sudah mati. Wa huwa fi qabrihi, dia sudah di dalam kubur. Ba'da mautihi, setelah kematiannya. Yang pertama, man 'allama ilman, orang atau barang siapa yang mengajarkan ilmu. Karena saya sudah ngajar ilmu ini Pak, nanti kalau saya mati pahala ini terus ngalir sama saya. Allahumma amin. Nanti bapak-bapak ngajar di rumah buat anak istri juga pahalanya terus mengalir. Baik, yang kedua, yang pahalanya terus mengalir itu au ajra nahron, atau mengalirkan sungai. Kalau zaman sekarang ini mengalirkan sungai itu apa yang terkenal? Ledeng ya Pak ya, irigasi ya. Makanya saya yakinlah, mudah-mudahan Pak Presiden Soeharto itu masuk surga. Allahumma amin. Karena Pak Harto itu paling banyak bikin irigasi. Walaupun ya bukan duit dia, duit negara. Tapi orang Metro itu sugih semua gara-gara irigasi loh Pak. Orang Prengsewu itu sugih ya gara-gara irigasi. Itu pahalanya terus mengalir. Kalau cara kita di Waidadi apa ya? Mengalirkan siring sajalah, biar Pak Mingun seneng gitu. Payah kalau warganya Pak Mingun numpuk batu dalam siring, ya banjir lah. Kadang-kadang kita ini sekilit Pak, bagusin siring nunggu pemerintah. Kan siring depan rumah kita, siring-siring kita, air curahan atap kita, ngapain nunggu pemerintah? Ada rezeki bikin sendiri siringnya, setuju gak kira-kira? Itu termasuk pahala itu. Ketika kita mengalirkan siring, itu pahalanya terus mengalir. Selanjutnya yang ketiga, au hafara bi'ran, atau menggali sumur. Gali sumur itu walaupun untuk konsumsi rumah tangga, pahalanya terus ngalir. Subhanallah. Bapak-bapak gali sumur nih di rumahnya, selama sumur itu dimanfaatkan ada pahalanya. Apalagi gali sumurnya untuk masjid, apalagi gali sumurnya untuk pondok pesantren. Kemarin kita di Gerakan Serbu udah beberapa sumur kita gali. Lu ngapa banyak orang yang mau nyumbang kalau buat sumur? Karena tahu kalaupun dia mati pahalanya terus ngalir. Apalagi buat pondok pesantren. Yang keempat, au gharasan nakhlan, atau menanam pohon yang berbuah. Itu pahalanya terus ngalir. Apa yang kita tanam di masa lalu akan kita petik hasilnya di kemudian hari. Tak bisa menikmati dengan lisan ini, dengan lidah ini, dengan mulut ini, pahalanya terus mengalir buat si ahli kubur yang bersangkutan. Subhanallah. 4 ya. Yang kelima sekarang, au bana masjidan, atau membangun masjid. Nah inilah, bangun masjid tawakal ini. Saya ini termasuk yang kurang setuju Pak, kalau kita selalu bermewahan akan masjid.
Cuman kalau tawakal memang harus dibongkar. Karena posisinya nggak layak. Sini mepet jalan, situ mepet jalan. Dan mestinya pemerintah minimal 50% biayanya dari pemerintah nih aturan. Karena ini kan mendukung program pembangunan, betul nggak kira-kira? Mestinya begitu. Mudah-mudahan pemerintah dengarlah. Ini mendukung program pembangunan. Siapa yang berani ngegusur masjid coba? Kan nggak ada yang berani kan? Ngegusur masjid. Kalau toko, ruko orang berani mesti ngegusurnya. Kalau masjid siapa yang berani? Nah ini kita dengan kesadaran kita beli tanah ya Pak, beli tanah, sokongan, patungan gitu untuk bangun masjid di situ, ke belakang dan ke samping, agar tidak lagi mengganggu jalan. Saya mendukung penuh pembangunan masjid tawakal. Memang harus bongkar ini Pak. Bukan karena kita ingin bermewah-mewahan, bukan. Man bana masjidan fid dunya, barang siapa yang membangun masjid di dunia ini, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga nantinya. Allahumma amin. Makanya bapak-bapak yang nyumbang buat masjid nih, walaupun cuman tanah semeter, saya doakan masuk surga semua, sampai seluruh anak keturunannya. Yang nyumbang keramik nantinya semen semuanya. Ini saksi, dikubur pahalanya ngalir. Belum lagi di akhirat nanti dilipat gandakan. Memang sudah selayaknya sedemikian rupa. Dan pesannya, jangan sekali-kali minta di jalan. Karena kalau kita minta di jalan itu Pak, enggak semua orang itu niat sedekah. Ada yang habis masang togel untuk buang sial. Ambil duit 10.000, buang sial. Akhirnya masjidnya dibangun pakai duit buang sial. Pantesan ribut terus. Di tawakal ini ribut gak ya? Enggak kan? Enggak lah. Coba jajal kalau masjid minta di jalan, Pak, sumpek masjidnya, yakinlah sama saya. Pokoknya kita murnikan, jangan minta di jalan. Kalau bisa memang hamba-hamba Allah yang digerakkan kedermawanannya. Ada satu masjid, tapi nggak usah disebut masjid mana ya, bapak-bapak juga tahu kok. Masjid yang minta di jalan. Nah saya ngisi pengajian di situ kan nggak enak. Kata saya, Pak, berhentilah minta di jalan, malu kita. Orang Islam ini kaya semua kok, kata saya. Berhenti betul Pak. Macet pembangunan, berantakan. Salah satu jamaahnya mungkin pegel sama saya. Ustadz Parman ini nyetop minta di jalan, tapi dia ngasih juga enggak. Waduh, kecemes saya Pak, kecemes bener. Tapi saya nggak marah diomongin begitu, bener kata dia itu. Saya kok nyuruh stop beneran, pembangunan macet. Nyumbang mah kagak, kata dia, nyuruh stop. Emang sih ngedengarnya pedas juga tuh kuping, tapi nggak usah dijawab, orang dia bener kok ngomong itu. Paling saya sampaikan, ya percayalah ada rezekinya. Lo kok begitu Ustaz? Allahul Ghani, Allah maha kaya. Masjid itu rumah Allah. Allah nggak mungkin membiarkan rumahnya terbengkalai. Pas Ramadan, orang mampir numpang berbuka bersama, dia lihat masjid berantakan, keluar kartu nama, kasih ke takmir masjidnya, ini kartu nama saya, kalau bisa besok telepon saya, datang ke kantor saya ini. Pikir orang main-main nih orang kali. Begitu dikonfirmasi Pak, apa kata dia? Masjid itu sampai selesai saya yang tanggung. Allahu Akbar. Nah siapa yang menggerakkan orang kaya itu mampir? Ya Allah. Orang kaya itu Pak, kalau hatinya belum digerakkan Allah, pelit dia. Ah malas lah nyumbang di sini. Pelit. Tapi begitu dia sudah digerakkan oleh Allah, dia menjadi dermawan. Subhanallah. Karena apa? Kita yakin betul itu Baitullah, itu rumah Allah, dan tidak mungkin terbengkalai. Dilanjutkan program pembangunan masjid tawakal. Yakin, percayalah, pasti ada rezekinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. 5 ya. Yang keenam sekarang, awwarasa mushafan, atau mewariskan mushaf. Beli Quran nih, beli Al-Quran, kita bagikan. Atau kita taruh di
TPA-nya Pak Mingun misalnya, Al-Quran. Karena santri-santri itu kan Pak bandel, buka sebarangan kan, sobek-sobek. Ganti Quran yang baru misalnya. Quran yang lama diamankan. Kalaupun tidak diamankan, takut tidak tercegah, maka dibakar. Dibakar dalam lubang sampai jadi abu. Kalau jadi abu, dihancurkan lagi pakai tanah, ditimbun. Dihancurkan pakai air, kemudian ditimbun. Jadi tidak ada bekas Qur'annya yang tertulis di sana. Karena harus hati-hati dengan tulisan itu. Saya mohon maaf ya Pak, perlu mengingatkan ya. Kalimat la ilaha illallah itu jangan ditulis di baju. Jangan. Bukan tempatnya. Karena itu kalimat suci. Nanti kalau dibawa ke WC gimana? Termasuk kalau bisa jangan ditulis di peci. Kan itu kalimat suci. Termasuk di topi. Nabi sudah melakukannya kalau itu bagus gitu. Jangan di peci. Karena kalau di peci masuk WC. Tapi kayak ini nih, tulisan Allah. Jangan di sini, Allah sajalah ya. Jangan. Termasuk kemarin saya ingatkan ada orang pagar rumahnya, pagar luar, ditulis kalimat la ilaha illallah. Kalimat itu istimewa, jangan ditulis di situ kata saya. Alhamdulillah dia nggak marah Pak, langsung dicatnya. Jangan di pagar rumah. Tapi kalau di gerbang, kayak gerbang masuk kota Bandar Lampung, nggak apa-apa di atas. Di atas pintu rumah kita nggak apa-apa di atas itu. Asal jangan di tempat yang tidak layak sebetulnya. Ada yang nanya Ustadz, kalau di belakang mobil boleh nggak? Ya mubah saja, boleh saja. Cuman kalau mobilnya sudah ditulis kalimat la ilaha illallah, jangan ugal-ugalan, malu-maluin nantinya Pak. Malu-maluin. Mobilnya la ilaha illallah tapi yang nyetir marah-marah, kan malu kan? Kata orang mobilnya tauhid, orangnya musyrik kan begitu. Orangnya marah-marah, jangan, harus jaga adab. Karena kalimat itu suci sekali. Itulah mengapa orang tidak dapat pahala karena tulisan, tapi dapat pahala karena ucapan la ilaha illallah. Kita mengucap la ilaha illallah, itulah pahalanya, bukan di tulisannya. Jadi saya ngingetin sekarang biar masuk gitu. Kalau ngingetin kemarin-kemarin takut politik katanya. Makanya di Aceh itu sudah ada fatwa, dilarang menulis kalimat la ilaha illallah di sembarang tempat, termasuk di baju, di topi, dan di peci. Sudah ada larangannya di Aceh. Cuman hanya MUI Aceh yang berani melarang, selain itu tidak berani melarang. Bukan pada tempatnya. Sama kayak Nabi, di cincinnya ada tulisan Muhammad Rasulullah. Ketika Nabi masuk WC, idza dakhala indal khala wa du'ahu. Ketika Nabi masuk WC, dilepas cincinnya. Enggak boleh. Makanya ibu-ibu itu kan ada liontin kalungnya lafaz Allah. Jangan. Enggak bisa masuk toilet itu. Jadi kalau kalung itu Pak, nama suami boleh ibu-ibu itu. Panalku sayang misalnya. Bu Panal. Boleh itu malahan enggak apa-apa. Tapi kalau lafaz Allah jangan. Kayaknya bagus tapi salah. Karena bukan pada tempatnya. Kayak orang baca Quran tapi dalam WC. Salah. Baca Qurannya bagus, dalam WC-nya yang enggak bagus. Baik, yang ketujuh sekarang, yang terakhir. Au taraka waladan. Atau orang yang meninggalkan anak. Punya anak maksudnya. Meninggalkan anak, yastaghfiru lahu ba'da mautihi, yang anak itu selalu mendoakan orang tuanya setelah kematian orang tuanya. Doa anak terus mengalir pahalanya buat yang wafat meninggal dunia. Bahkan sebab doa anak, orang tua bisa diangkat derajatnya. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.